Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kemarin kalian sudah libur 1 hari. Sekarang kita lanjut ke bab berikutnya. Bab berikutnya kemarin kita sudah nyampe ke bab 4, berarti untuk pertemuan hari ini kita lanjut ke bab 5. Bab 3. Sabar, masih mencari bab 5. Oke, ketemu sudah. Bab 5 di sini kita harus tahu tentang relasi klasik. Saya bacakan dulu. Relasi klasik menggambarkan ada tidaknya interaksi atau koneksi antara elemen-elemen dari dua atau lebih himpunan dalam urutan tertentu. Contoh, dua orang yaitu Rosa dan Marina memiliki hubungan sebagai berikut. Rosa adalah kakak kandung Marina. Jadi relasinya adalah hubungan famili atau keluarga. Banyak sekali jenis relasi, tetapi ada dua yang sering digunakan, yaitu relasi lebih besar dari dan kurang dari. Kita dapat mendefinisikan sebuah relasi melalui perkalian skalar pada koordinat kartesian, di mana sumbu X mewakili variabel X dan sumbu Y mewakili variabel Y. Misalnya, variabel X dan Y adalah bilangan real dalam interval tertutup X1, X2 dan Y1, Y2. Misalkan himpunan X dia mempunyai anggota X1 dan X2. Untuk keanggotaannya Y1 dan Y2. Sehingga kita simpulkan di sini X. Oke, ini kita harus cari dulu berarti. Sabar, tak setting. Saya bacakan yang di buku dulu. X kali Y sama dengan dia menjadi X1, Y1, X2, Y2, X2, Y1, X2, Y2. Ini hasilnya kayak gini. Nanti saya akan jelaskan. Y di-crosskan dengan X sama dengan Y1. Menghasilkan Y1, X1, Y2, X2, Y1, X2, Y2, X2. Ini untuk Y. Ini untuk Y cross X. Sebaliknya untuk yang X. Untuk yang X cross X. Oke. Hasilnya
dia menjadi X1 X2 X1 X2 X1 X2 untuk yang X cross X. Untuk yang Y cross Y berarti dia menghasilkan Y1, Y1, Y2, Y1, Y2, Y2, Y1, Y2, Y2. Grafiknya ini. Grafiknya yang ini. Pak, bagaimana Pak caranya untuk menghasilkan X1, X2 kayak gini terus menghasilkan grafik? Oke, saya akan jelaskan di sini. Kita beralih ke sini dulu. Oke. Tadi kita sudah bahas anggota X dia mempunyai, saya setting dulu. Dia mempunyai keanggotaan X, dia mempunyai X, X1, X2. Untuk yang Y, Y1, Y2. Ini keanggotaannya yang tadi. Maka untuk mencari X cross X, X cross Y, Y cross X, Y cross X. Untuk mencari untuk mencari ini kita harus paham dulu yang bagian sini. Nah, yang bagian sini. Oke. Jadi kita mencari grafiknya dulu. Untuk sumbu Y, dia mempunyai keanggotaan Y1, Y2. Untuk sumbu X, dia mempunyai keanggotaannya X1, X2. Sehingga kita simpulkan pakai tabel. Kita simpulkan pakai tabel seperti ini. Jadi X dan Y, jadi dia X dan Y berarti di bawah menghasilkan XY, yang di atas dia menghasilkan XY juga. Jadi untuk perhitungannya X dikalikan X menghasilkan XX. X dikalikan X, yang berikutnya ini. X menghasilkan Y, X dikalikan X menghasilkan XY. Untuk yang Y ke X-nya. Y ke X, dia menghasilkan YX. Y kalikan Y, dia menghasilkan Y kali Y. Sehingga simpulan dari tabel ini bisa kita uraikan menjadi X dikalikan X, dia menghasilkan, coba kita cek, X dikalikan X, betul, masuk ke sini. Yang X di Y, X dikalikan Y, dia masuk ke sini. Y ke X, dia masuk ke sini. Yang paling bawah Y dikalikan Y. Saya ulangi lagi. Hasil yang ini masuk ke sini. Oke. XY masuk ke sini. YX masuk ke sini, dan yang terakhir dia Y dikalikan Y masuk ke sini. Jadi
ada 4 di situ. Ada 4. X dikalikan X dikalikan Y, Y dikalikan X, Y dikalikan Y. Setelah itu, hasil dari X dikalikan X ini, sabar. Hasil X dikalikan X, kita bentuk tabel lagi. Masuk ke tabel sini. Saya sudah menghitung ini tabelnya. Untuk X kalikan X, kita bentuk tabel juga. X. Berarti keanggotaan untuk X, dia X1, X2, X1, X2 kita tulis di sini, sehingga kita menghasilkan X1 dikalikan X1 dia menghasilkan X1, X1. X1 dikalikan X2 dia menghasilkan X1, X2. X1 dikalikan X2 dikalikan X1 dia menghasilkan X2, X1. X2 dikalikan X2 dia menghasilkan X2. Itu untuk yang X. Sekarang untuk yang Y. Untuk yang Y berarti ada di bawah. Sabar. Untuk yang Y, Y dikalikan X. Y dikalikan X berarti kita tulis untuk Y keanggotaannya dia ada 2, Y1, Y2. Untuk yang X keanggotaannya dia ada X1, X2. Oke, paham? Kita kalikan. X1 dikalikan X1 menghasilkan Y1, X1. X1 dikalikan Y2 menghasilkan Y2, X1. X2 dikalikan Y1 menghasilkan Y1, X2. Untuk X2 dikalikan Y2 menghasilkan Y2, X2. Oke, sudah dapat. Berikutnya untuk perkalian X dikalikan Y. Kita tulis dulu untuk X-nya. Dia punya variabel 2, X1, X2. Untuk yang Y, dia punya variabel Y1, Y2. Sekarang kita kalikan. Y1 dikalikan X1 menghasilkan X1, Y1. Y1 dikalikan X2 dia menghasilkan X2, Y2. Ini seharusnya salah ini. Seharusnya ini kali ini berarti Y1 berarti X1 X2 Y1 ini. Ini X1. Nah, terus yang Y2 dikalikan X1 menghasilkan X1, Y2. Y2 dikalikan X2 menghasilkan X2, Y2. Itu untuk variabel X dikalikan Y. Sekarang lanjut ke variabel berikutnya. Y dikalikan Y. Variabel Y dia mempunyai keanggotaannya 2. Kita tulis Y1, Y2, Y1, Y2. Hampir sama kayak tadi caranya. Y1 dikalikan Y1 menghasilkan Y1, Y1.
Y1 dikalikan Y2 menghasilkan Y2 Y1. Y2 kalikan Y1 menghasilkan Y1 Y2. Y2 dikalikan Y2 menghasilkan Y2 di Y2. Sehingga ada 4. Ada 4 di sini. Ada 4. Yang pertama X kali X, X kali Y, Y kali X, Y kali Y. Sehingga X kali X kita taruh hasilnya di sini. Untuk yang X kali Y kita taruh hasilnya di sini. Untuk yang Y kalikan X kita taruh hasilnya di sini. Untuk yang Y kalikan Y kita taruh hasilnya di sini. Oke, paham? Caranya untuk menaruh hasilnya X kali X. Sabar, masih merokok biar kelihatan lebih enak. Oke, kita cek satu-satu. Yang pertama dulu, X kali X kita taruh di sini. Ini hasilnya X1 taruh di sini, X1 taruh di sini. Terus setelah itu X2 YX1 taruh di sini, X2 taruh di sini. Oke, paham? Hampir sama kayak tadi, hasil untuk yang X kalikan Y. Untuk X dikalikan Y berarti hasil X dikalikan Y, sumbu yang di sini ditaruh di X kalikan Y, menghasilkan ini. Hampir sama kayak tadi caranya. Hampir sama kayak tadi juga untuk yang Y kalikan X, hasilnya ini ditaruh di sini. Oke. Setelah itu untuk yang hampir sama kayak tadi caranya, Y kali Y, hasil Y kali Y ditaruh di paling bawah ini. Nah, itu adalah cara untuk menghasilkan keanggotaan atau sumbu X kalikan X, X kalikan Y, Y kalikan X, Y kalikan Y. Setelah dapat nilai X kalikan X, X kalikan Y, Y kalikan X, Y kali X ini kita grafikan. Kita grafikan hampir sama kayak di cara untuk menggrafikkan itu hampir sama kayak di kalkulus 1. Oke. Yang ini dulu. X kalikan X. Oke, X kalikan X. X1, X2. Dia tidak ada sumbu X, berarti tidak ada. X1, Y, X2. Tidak ada sumbu Y, tidak ada. Berarti untuk yang X kali X itu tidak bisa digrafikan karena tidak ada sumbu Y. Lanjut. Sekarang untuk yang X kali Y. Untuk yang X kalikan Y. X1 Y1. Berarti posisinya X1 Y1 di sebelah sini. X1 Y1. X2 Y1. X2 sini, Y1 di sini. Oke, nih. Y1 X2. Ini Y2 ini seharusnya. Iya, X1. X1
Y2, berarti X1 sini, Y2 sini, berarti titik sini, X2 Y2 sini posisinya. Oke, kita sudah bentuk grafik. Setelah itu untuk yang paling bawah, Y dikalikan X, Y dikalikan X, sumbunya Y1 X1 sama sini, Y2 X1 posisi sini, terus Y2 X2 posisi sini, Y1 X1 posisi YX nya 2 posisi sini. Berarti sudah hampir sama kayak tadi grafiknya. Untuk yang Y posisi Y, karena dia tidak ada sumbu X, jadi tidak bisa digrafikan. Jadi grafik tadi berarti menghasilkan yang ini. Paham? Oke, kalau sudah paham, kita beralih ke berikutnya. Ini kita sudah dapat grafiknya, yang ini kita sudah dapat tadi perhitungannya. Sekarang beralih ke buku. Saya bacakan. Maka relasi R antara elemen-elemen dalam himpunan X dan sumbu Y adalah R X dikalikan Y. Pasangan-pasangan elemen dalam R menggambarkan relasi karena ada dua himpunan yang terlibat dalam relasi R, maka relasi demikian disebut relasi biner. Contoh, misalkan kita definisikan sebuah relasi X sama dengan X dengan notasi R1, maka R1 X dikalikan Y dapat kita gambarkan dalam koordinat kartesian sebagai berikut. Hampir sama kayak tadi digambarkan. Nah, untuk sumbu X1 Y1, untuk sumbu X1 X2 Y1 Y2 itu menghasilkan linier, garis miring. Oke. Relasi dapat melibatkan n himpunan yang disebut relasi berdimensi n. Dalam buku ini hanya dibahas relasi binernya saja. Pemaparan relasi. Pemaparan relasi koordinat. Relasi dapat dipaparkan melalui sistem koordinat sebagai contoh relasi. Untuk contoh buku ini ada R sama dengan Microsoft Windows, IBM, OS2, Macintosh, macOS. Jadi untuk pemaparan koordinat dikoordinatkan saja dengan data R-nya ini. Oke. Dengan data R-nya itu. Contoh di situ Microsoft sama Windows. Berarti Microsoft-nya ada di sini, Windows-nya ada di sini. Berarti grafiknya ini. Nah, titik sumbunya di sini. Untuk IBM sama OS2 berarti sini, berarti titik
sudutnya titik sumbunya di situ. Terus untuk Macintosh sama macOS sini, oke, sudah dapat. Nah, ini cara untuk pemaparan koordinat. Ada koordinatnya di situ, ada sumbunya di situ. Tanda titik pada gambar di atas menjelaskan bahwa pasangan tersebut termasuk dalam relasi karena dia berpasangan. Yang ini yang mikro berpasangan dengan Windows, untuk IBM berpasangan dengan OS, untuk macOS berpasangan dengan Macintosh. Di situ Macintosh macOS berpasangan. Itu cara untuk pemaparan koordinat. Sekarang lanjut ke pemaparan matriksnya. Relasi dapat dipaparkan melalui sebuah matriks, yaitu dengan nilai 1 apabila ada relasi antara dua elemen masing-masing berturut-turut, atau 0 apabila tidak ada relasi antara dua elemen berpasangan berturut. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya kita metrikkan atau kita tabelkan dengan cara hampir sama kayak tadi berpasangannya. Untuk macOS berpasangan dengan mikro di sini, berarti kalau berpasangannya dia nilainya 1, kalau tidak berpasangan dia nilainya 0. Coba kita cek di atas. Microsoft berpasangan dengan Windows. Oke, mikro berpasangan dengan Windows. Oke, dapat. Jadi mikro berpasangan dengan Windows, dia nilainya 1. Untuk Macintosh dia nilainya 0 karena tidak berpasangan dengan mikro. Untuk Windowsnya dia berpasangan Microsoft, berarti dia nilainya 1. Untuk hampir sama kayak tadi caranya. Untuk yang IBM berpasangannya hanya OS, berarti dia untuk nilai berpasangannya 1, berarti OS 2 dia nilainya 1. Untuk yang lain dia nilainya 0. Untuk Macintosh dia berpasangan dengan macOS, berarti untuk nilainya dia 1, untuk yang lain dia nilainya 0. Itu untuk pemaparan matriksnya. Sekarang pemetaan. Pemetaan adalah paparan visual relasi dengan menghubungkan anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Saya rasa ini di SMA kelas 2 sudah selesai, jadi saya akan mengulangi dulu. Untuk hampir sama kayak ini untuk yang SMA itu biasanya ini disebut domain. Untuk yang ini disebut kodomain. Nah, ingat posisinya. Untuk yang ini disebut domain, yang ini disebut kodomain. Untuk yang domain, Microsoft berpasangan dengan Windows. Kita tarik garis penghubung ke Windows. Untuk BM garis penghubungnya ke OS 2. Untuk Microsoft Macintosh dia berhubungan garis penghubungnya macOS. Jadi hampir sama kayak di SMA.
Paham? Pemaparan sudah. Dalam sebuah relasi, satu anggota pada himpunan pertama dapat dipetakan ke lebih dari satu anggota himpunan kedua. Relasi biner adalah relasi di mana tidak ada anggota pada himpunan pertama yang dihubungkan dengan lebih dari anggota pada himpunan kedua. Relasi biner disebut fungsi. Nah, jadi notasinya ada dua di sini, fungsi relasi binernya. Notasinya ada dua, yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini. Tuh. Untuk contohnya, hampir sama kayak tadi, dia untuk Windows, Microsoft Excel berpasangan dengan Windows, Word berpasangan dengan Windows. Sabar, masih ngambil rokok dulu. Microsoft Word berpasangan dengan Windows. Untuk yang Microsoft PowerPoint di situ berpasangan dengan Windows. OpenHost berpasangan dengan Linux, dia berpasangan dengan Linux, Game berpasangan dengan Linux. Jadi untuk yang pemetaan di bawah ini hampir sama kayak tadi, cuman bedanya di sini domain sama kodomainnya itu satu anggota. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya domainnya satu, kodomainnya satu. Domainnya dua, domainnya satu, kodomainnya satu. Domainnya satu, kodomainnya satu. Untuk yang di bawah, perbedaan yang di atas sama di bawah, untuk yang di bawah dia domainnya agak lebih banyak, tapi kodomainnya dia satu. Jadi domainnya bisa banyak, tapi harus menuju ke kodomain satu. Untuk yang ini domainnya ada 3, harus menuju ke 1. Itu perbedaannya. Kalau diselang-seling, Pak, lah ini di pemetaannya, kalau diselang-seling itu tidak bisa disebut pemetaan. Harus cukup 1. Jadi intinya di kodomain di situ. Dia kodomainnya harus menuju ke 1. Tidak boleh lebih. Lanjut. Graf berarah merupakan gambaran yang paling tepat untuk relasi R X pangkat 2 dengan aturan sebagai berikut. A. Setiap anggota himpunan X digambarkan dengan lingkaran. B. Garis berarah antara lingkaran menggambarkan adanya relasi antara anggota himpunan. Jadi pasangan-pasangan anggota himpunan tersebut termasuk dalam relasi. Contoh, untuk yang A1. Untuk yang A1 persyaratannya di situ untuk semua bagian yang lain, berarti A1 ke yang lain, A1 ke A2, ke A3, ke A4 di sini, ke A5 di sini, ke A6 di sini. Itu untuk yang A1. Untuk persyaratan A3 hanya ada 2. Untuk A3 dia ke A5 dan ke A6. Untuk persyaratan yang ke A6 bukan persyaratan untuk semua bagian yang lain, berarti dia untuk yang A6 berdiri sendiri. A6 tidak ada panah kemana-mana, dia berdiri sendiri.
A4 pun juga tidak ada panah, dia berdiri sendiri. A5 juga dia berdiri sendiri. Untuk persyaratan yang terakhir itu adalah graf berarah. Sekarang lanjut ke operasi dalam relasi biner. Semua operasi dalam himpunan juga dapat diaplikasikan ke dalam relasi. Namun demikian, ada beberapa operasi yang tidak ada hubungannya dengan operasi dalam himpunan, seperti inverse relasi dan komposisi relasi. Berarti operasi dalam relasi biner itu ada dua. Yang pertama, inverse relasi. Yang kedua, komposisi relasi. Untuk inverse relasi hampir sama kayak kemarinnya, kalian sudah tahu untuk inverse-nya itu adalah kebalikan. Berarti dia kebalikan dari relasi yang asli. Sehingga inverse relasi R didivisikan dengan menukar susunan anggota di semua pasangan yang ada di dalam relasi. Jadi untuk inverse-nya R, kita punya data R X menuju ke Y, atau kita baca R relasi X menuju ke Y, maka untuk inverse relasinya Y menuju ke R. Jadi bolak-balik, dibolak-balik. Dan kebalikan dari relasi adalah relasi R yang asli, yaitu R-1 dikalikan -1. Berarti kebalikan dari relasi R-nya berarti dia aslinya R. Yang berikutnya, komposisi relasi. Komposisi relasi adalah operasi kombinasi dua buah relasi biner yang cocok atau sesuai dengan menghasilkan sebuah relasi biner yang baru. Agar dua buah relasi dapat dikomposisikan, maka relasi P dan Q didefinisikan. Berarti ada dua di sini. Untuk relasi P, X menuju Y. Untuk relasi Q, Y menuju Z. Ada dua relasi di sini, di mana Y di P harus sama dengan Y di Q. Nanti bisa dikalikan, bisa dihilangkan Y-nya. Sehingga hasil dari kedua relasi ini menghasilkan relasi X menuju Z, karena Y sama Y itu bisa dihilangkan, berarti tinggal X menuju ke Z. Nah ini, paham? Dengan XZ R jika dan hanya jika anggota Y dalam himpunan Y mempunyai pasangan minimal 1 dalam himpunannya. Contohnya, yang tadi P, yang ini Q menjadi ini nanti. Jadi untuk P relasinya untuk relasi P X1 menuju Y1 menuju ke Z1. X2 ada 2 di sini menuju ke Y2, Y3 berarti Y2-nya menuju ke Z1, Y3-nya menuju ke Z2. Untuk yang X3 berarti ada 2 di situ, Y3, Y4 berarti Y3 menuju ke Z2, X3 menuju ke Y4 menuju ke Z6, sehingga menghasilkan
X1 menuju ke Z1, X2 menuju ke Z1 dan Z2, X3 menuju ke Z2. Itu untuk komposisi relasi. Sifat-sifat komposisi relasi ada 3. Sifat komposisi relasi. Yang pertama, asosiatif. P bulat Q dikalikan dalam kurung P bulat Q bulat R sama dengan P bulat dalam kurung Q bulat R. Itu untuk asosiatif. Untuk yang B, tidak komutatif. P bulat Q tidak sama atau tidak komutatif. Q bulat P. Untuk yang sifat C, P bulat Q inverskan. Berarti kalau diinverskan, P-nya inverse, Q-nya diinverskan. Berarti hasilnya menghasilkan Q inverse bulat P inverse. Itu untuk sifat ketiga, komposisi relasi. Yang berikutnya, ekivalen, kompatibel, dan ordering relasi. Waktunya agak mepet, saya akan percepat. Ekivalen relasi, kompatibel relasi, dan ordering relasi adalah 3 jenis relasi yang penting. Yang pertama, relasi ekivalen. Sebuah relasi biner dikatakan ekivalen bila memenuhi sifat yang pertama di situ refleksi, yang kedua simetri, yang ketiga transitif. Sebuah relasi bersifat refleksi jika dan hanya jika X, X, R untuk setiap X. Sebuah relasi bersifat simetri jika hanya jika untuk setiap berpasangan, setiap pasangan anggota himpunan X, katakanlah X, Y adalah anggota relasi, maka X, Y, juga anggota relasi. Atau jika X, Y, maka ini oke. Sebuah relasi bersifat transitif jika hanya jika untuk 3 anggota X, Y, Z dalam himpunan X, Y, Z, maka oke. Jadi ada 3 sifat di sini. Ada refleksi, ada simetri, ada transitif. Contoh, misalkan nama mahasiswa, nilai mata kuliah, umur di tabel seperti tabel 5.1 contoh relasi ekivalennya. Ada tabel di situ. Benny Ali mempunyai nilai B, mata kuliah matematika diskrit, umurnya 19, Benny bla bla bla, banyak di situ, silakan dibaca sendiri untuk tabelnya. Saya akan menjelaskan yang ini saja. Karena huruf pertama nama-nama mahasiswa berlainan, maka himpunan mahasiswa dapat dikatakan sebagai A, B sampai J. Di sini nama mahasiswanya Ali A, Benny B, C Cica, D itu Dani, dan seterusnya. Jadi untuk nilai keanggotaan himpunan X, dia mempunyai A, B, C, dan seterusnya. Sekarang kita buat sebuah relasi X dari X ke X berdasarkan nilai mahasiswa. Oke, kita cek nih A itu namanya Ali. Namanya Ali berarti nilainya dia B.
berarti kita cek yang nilainya B. Nilainya B Ali, nilainya B Ali, nilainya Gali itu B, nilai Ani itu B, nilai Jono itu B. Berarti ada 4. Ada Ali, Gali, Ani, Ina, Jono. Itu ada 4 mahasiswa yang dapat nilai B. Berarti kita simpulkan A, Ali, Ali, Gali, Ali, Ina, Ali, J. Nah, paham? Ini nih. Oke. Berarti kita urutkan di situ atau kita pasangkan itu. Berarti kita pasangkan dalam nilai. Untuk yang ini dia nilainya untuk nilai untuk nilai B berarti ada 4. Untuk nilai A bisa dihitung sendiri dengan tabel di atas ini. Untuk nilai A dia mempunyai 3 nama, Dani, Eva, dan Fani. Untuk nilai A, Dani, Eva, Fani. Untuk nilai C-nya, Beni, Cica, Hani. Berarti kita berpasangan di situ, nilai C-nya dipasangkan juga. Berarti wah, kok sampai sini? Oke. Jadi nilai relasinya kita sudah dipasangkan tadi. Untuk nilai A itu siapa saja, untuk nilai B itu siapa saja. Jadi hasil relasinya ini. Sehingga dari hasil nilai relasi itu, maka kita paparkan dalam bentuk matriksnya, hampir sama kayak di atas. Dimatrikan, kalau berpasangan dia menghasilkan nilai 1, kalau tidak berpasangan dia menghasilkan nilai 0. Jadi yang berpasangan dia nilainya 1, yang tidak berpasangan dia nilainya 0. Berarti dia matriksnya seperti yang di sini. Oke, paham? Nah, sekarang yang dinamakan refleksi, yang dinamakan simetri, yang dinamakan transitif. Oke, perhatikan. Untuk refleksi ada AA, ada BB, ada JJ, anggota relasi. Jadi yang sama berarti dia nilainya refleksi. AA, BB, JJ itu yang sama atau refleksi. Untuk simetri dia mempunyai nilai AG, GA atau semua pasangan bolak-balik anggota R, atau saya analogikan untuk simetri ini hampir sama kayak kaca. Untuk yang kaca itu untuk yang kaca itu dia refleksi. Untuk yang kaca dia refleksi AA, BB, CC. Untuk yang simetri dia mempunyai AG, GA. Jadi AG, GA atau BC, CB. Nah, kayak gitu untuk yang simetri. Untuk yang transitif, jadi untuk yang transitif dia lanjut AG, GJ, JA. Seharusnya ini JA, bukan AJ, JA. Jadi yang lanjut, saya ambil contoh lagi. AB, A, B, B, C, C, D, dan seterusnya. Itu untuk yang transitif.
Ada 3 perbedaan di situ. Jadi R X menuju ke X berdasarkan nilai mahasiswa dengan relasi ekivalennya. Nah, untuk pemaparan relasi ekivalen untuk nilai B, dia mempunyai 4 mahasiswa A, I, G, J. Jadi kita olah menjadi graf berarah. Yang atas itu kayak graf berarah. Jadi A menuju B, A menuju G, A menuju J. Untuk yang I menuju A, I menuju A, I menuju G, I menuju G, ini I menuju J. Untuk yang G hampir sama kayak tadi, G menuju A, G menuju I, G menuju J. Untuk yang J hampir sama kayak barusan, J menuju G, J menuju I, J menuju A. Jadi ada berapa di situ? Banyak macam, silakan dihitung sendiri. Untuk nilai C-nya hampir sama kayak tadi caranya, B menuju C, B menuju H. Terus untuk yang C menuju H, C menuju B. Untuk yang H menuju B, H menuju C. Jadi bisa dihitung pasangan, bisa dihitung pasangannya, bisa dihitung sendiri. Untuk nilai A-nya di situ ada 3, hampir sama kayak nilai C ada 3, hampir sama, tinggal dibaca sendiri di situ. Selanjutnya pada graf di atas setiap lingkaran mempunyai relasi dengan dirinya sendiri atau refleksi, dan garis penghubung boleh tidak diberi arah, yang berarti setiap garis penghubung mempunyai arah bolak-balik. Jadi tidak usah pakai garis arah. Yang ini garis arahnya bisa ke sini, bisa ke sini. Artinya untuk yang posisi ini dia melainkan dia bolak-balik. Lanjut. Relasi ekivalen yang kita kelompok berdasarkan nilai di atas disebut ekivalen kelas. Untuk partisinya, untuk partisi adalah himpunan bagian dari suatu himpunan dengan aturan. Yang pertama, tidak overlap. Yang kedua, lengkap. Dan yang terakhir di situ bukan subhimpunan, kosong. Partisi dari ekivalen kelas di atas adalah untuk yang A1 di situ partisinya seperti ini, A2 seperti ini, A3 seperti ini, sudah di partisi. Kalian pasti ngerti yang namanya partisi, kalian sudah kalian teknik informatika, jadi saya tidak akan menjelaskan partisi itu apa. Jadi untuk membaca partisi ini, sel A atau partisi A adalah himpunan bagian dari himpunan relasi R dengan nilai B. Untuk A2 dia dengan nilai C. Untuk A3 dengan nilai A. Itu untuk partisinya. Sekarang berlanjut. Relasi kompatibel. Sebuah relasi biner dikatakan kompatibel bila memenuhi sifat refleksi dan simetri, tetapi tidak harus transitif. Oke. Simetri dan refleksi, tetapi tidak harus transitif. Ada 2 di situ. Berarti berkaca sama simetrinya. Oke, berkaca sama simetri. Untuk K1, K2, oke, yang ini. Tadi untuk nilai AIH G, berarti nilai B ini untuk yang ini dia kita ambil posisi yang ini. Oke, kita ambil posisi A, B, dan H. Jadi di situ ada Ali, ada Hani, dan ada Ina. Untuk yang posisi sini, Ali, Hani, Ina. Untuk yang posisi sini dia ada Hani dan ada Beni. Sehingga untuk menghasilkan relasi kompatibel dari posisi yang ini, berarti relasi kompatibelnya
Dia Ali, Hani, sama Beni. Karena dia mempunyai refleksi, mempunyai simetri, dan tidak mempunyai transitif. Oke. Yang berikutnya, C atau Cica. Dia mempunyai simetri, dia mempunyai refleksi, dan tidak mempunyai transitif. Berikutnya hampir sama kayak tadi, dia ada dua, simetri sama refleksi tapi tidak transitif, sama kayak ini. Oke, paham? Itu adalah relasi kompatibel. Lanjut. Poset. Sebuah relasi biner R pada himpunan semesta dikatakan poset jika relasi R tersebut bersifat refleksi, antisimetri, dan transitif. Sebuah relasi biner bersifat antisimetri jika dan hanya jika untuk X dan Y adalah anggota himpunan X. Bila X, Y, Y, X poset dinyatakan dengan mendahului atau didahului. Nah, ini yang dinamakan poset. Ada beberapa ini. Lah, ini yang dinamakan poset. Jadi, kita ambil yang logika. Berarti pakai logika yang ini. A kurang dari B, kalau kurang dia mendahului. Kalau A kurang sama dengan, dia langsung mendahului. Untuk B lebih dari A berarti dia didahului. Untuk lebih sama dengan, dia langsung didahului. Itu logikanya. Untuk sejajar berarti tidak dapat dibandingkan dengan B. A itu tidak bisa dibandingkan dengan B. Oke, kita cek contohnya di situ. Poset seringkali dipaparkan dengan diagram Hess seperti contoh di bawah. Misal relasi R adalah hubungan dalam himpunan A sama dengan 1, sampai 6 di situ yang didefinisikan oleh X membagi Y. Maka R adalah sebuah orde partisi dalam A yang dapat digambarkan dengan diagram Hess-nya. Ingat di situ X membagi Y. Contoh 1 membagi 2 itu bisa, akan tetapi 2 membagi 1 itu tidak bisa. Oke. Untuk diagram Hess-nya saya rasa di SMA ini sudah selesai, tinggal penjabarannya saja. Ini menghasilkan untuk yang contoh soal ini menghasilkan ini untuk Hess-nya 1 menuju ke 2, menuju ke 3, menuju ke 5, terus 2 menuju ke 4, menuju ke 6, menuju 3 menuju ke 6. Lah untuk yang ini untuk yang ini kita jabarkan. Dari diagram Hess di atas dapat kita lihat di bawah ini. 1 kurang dari 4. 1 kurang dari 4. Berarti dia kalau kurang mendahului. 1 sama dengan 1 kurang sama dengan 2 berarti dia langsung mendahului karena ada sama dengannya. Untuk yang berikutnya 2 sejajar dengan 3 berarti tidak dapat dibandingkan. Untuk yang 4 lebih dari 1 berarti dia didahului karena lebih. 2 lebih dari 1 berarti dia langsung mendahului karena ada sama dengan di sini. Lebih sama dengan. Oke, itu adalah poset. Ada mendahului, ada langsung mendahului,
ada didahului, ada langsung didahului, dan yang terakhir tidak dapat dibandingkan atau sejajar. Oke, part yang kedua, part yang pertama sudah selesai. Kita lanjut untuk yang ini, kita lanjut ke part yang kedua. Saya tutup part yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.